Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Dalam ranah akademis, istilah ini merujuk pada sekelompok metode manajemen informasi yang berkaitan dengan dukungan dan otomasi pada pengambilan keputusan seperti sistem pakar, sistem pendukung keputusan, serta sistem informasi eksekutif. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas organisasi bagi suatu organisasi. Kelebihan sistem informasi manajemen yang terdiri sebanyak 17 bagian, yaitu 1. Umumnya sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena karyawan yang ditugaskan mengerti kebutuhan sistem dalam perusahaan. 2. Biaya pengembangannya relatif lebih murah karena hanya melibatkan pihak perusahaan. 3. Sistem informasi yang dibutuhkan dapat segera direalisasikan dan dapat segera melakukan perbaikan untuk menyempurnakan sistem tersebut. 4. Sistem informasi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dokumentasi yang disertakan lebih lengkap. 5. Mudah untuk melakukan modifikasi dan pemeliharaan maintenance terhadap sistem informasi karena proses pengembangannya dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. 6. Adanya insentif tambahan bagi karyawan yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi perusahaan tersebut. 7. Lebih mudah melakukan pengawasan atau security access dan keamanan data lebih terjamin karena hanya melibatkan pihak perusahaan. 8. Sistem informasi yang dikembangkan dapat diintegrasikan lebih mudah dan lebih baik terhadap sistem yang sudah ada. 9. Pengembangan sistem informasi dilakukan oleh internal sehingga penerapannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 10. Respon yang cepat bila terjadi masalah dalam sistem informasi sehingga pihak perusahaan langsung dapat mengkoordinasikan dengan karyawan internal. 11. Proses pengembangan sistem dapat dikelola dan dikontrol sebab dikerjakan oleh pihak internal. 12. Dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif sebab sekaligus menunjukkan kemandirian dalam berusaha dan menambah rasa percaya diri perusahaan akan kemampuannya sebab dikerjakan oleh internal perusahaan. 13. Rasa ikut memiliki yang dimiliki oleh pihak karyawan sehingga dapat mendukung pengembangan sistem yang sedang dijalankan dan tidak adanya konflik kepentingan bila dibandingkan dengan outsourcing. 14. Perusahaan memiliki jaminan maintenance tanpa adanya ikatan kontrak. 15. Cocok untuk pengembangan sistem dan proyek yang kompleks. 16. Kedekatan departemen yang mengelola sistem informasi dengan end user sehingga akan mempermudah dalam mengembangkan sistem sesuai dengan harapan. 17. Pengambilan keputusan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Kelemahan sistem informasi manajemen. Yang pertama, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi karyawan harus terbagi dengan pekerjaan rutin sehari-hari, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien. Yang ketiga, perubahan dalam teknologi informasi terjadi secara cepat dan belum tentu perusahaan mampu melakukan adaptasi dengan cepat sehingga ada peluang teknologi yang digunakan kurang canggih atau tidak up to date. Yang keempat, membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer sehingga ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Ada demotivasi dari karyawan ditugaskan untuk mengembangkan sistem informasi karena bukan merupakan core kompetensi pekerjaan mereka. Kurangnya tenaga ahli atau expert di bidang sistem informasi dapat menyebabkan kesalahan persepsi dalam mengembangkan sistem dan kesalahan atau risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab perusahaan atau ditanggung sendiri. Perlu waktu yang lama untuk mengembangkan sistem karena harus dimulai dari nol. Sumber daya internal yang kurang pengalaman dan pengetahuan sehingga menyebabkan risiko kesalahan pada sistem.
Resiko kerugian ditanggung sendiri oleh pihak perusahaan sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar. Kemungkinan program mengandung bug sangat besar. 11. Ketidakterlibatan pihak end user dapat menyebabkan kemungkinan gagalnya sistem informasi seperti yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan. 12. Kesulitan para pemakai dalam menyatakan kebutuhan dan kesukaran pengembangan memahami mereka dan seringkali hal ini membuat para pengembang merasa putus asa. 13. Adanya hambatan dana dari pihak manajemen yang diusulkan oleh divisi khusus atau yang menangani sistem informasi. 14. Batasan biaya dan waktu yang tidak jelas karena tidak adanya target yang diterapkan sehingga sulit untuk diprediksi oleh perusahaan. 15. Perubahan budaya yang sulit jika diatur oleh karyawannya sendiri.